Dalam pelajaran kita di dalam kitab Wahyu, tadi kita melihat Wahyu pasal 13. Di situ dua sisipan menceritakan munculnya nanti binatang yang pertama yang namanya Antikristus dengan nomor 666 dan juga munculnya binatang yang kedua yang juga disebut Nabi palsu. Tetapi di dalam pasal 14 ini Tetapi di dalam pasal 14 ini ada orang yang menyembah dan melayani dan mati syahid bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 14 masih ada beberapa sisipan. Kita sudah mendengar tiupan sangkakala yang terakhir, tetapi belum muncul malaikat yang akan mencurahkan 7 cawan. Di dalam pasal 14 ini ada sisipan mengenai 144,000 orang Yahudi yang dulu kita melihat mereka di muka bumi menerima segel Allah, tetapi di sini di dalam pasal 14 mereka sudah di Bukit Sion surgawi. Mereka sudah mati syahid dan ada di surga. Juga ada 3 malaikat dengan 3 pesan. Dan di dalam pasal 14 ini ada suatu metafora, suatu kiasan baru, yaitu tuaian bumi. Bumi dituai. Buah anggur di bumi dituai. Dan ini merupakan kiasan yang menceritakan hukuman Allah atas orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini, kiasan ini, tuaian di bumi, tuaian buah anggur adalah rujukan pertama pada peperangan Harmageddon yang akan terjadi pada akhir masa 7 tahun. Pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat, dan lihatlah, anak domba berdiri di Bukit Sion, dan beserta dia sejumlah 144,000 orang. Mereka mempunyai namanya dan nama bapaknya tertulis di dahi mereka. Jauh berbeda dari mereka yang menyembah binatang yang pertama yang menerima tanda 666 di tangan kanan atau di dahi. Mereka ini yang di Bukit Sion di surga, mereka mempunyai namanya dan nama bapaknya tertulis di dahi mereka. Di seluruh perjanjian baru, istilah dahi hanya ada di dalam kitab Wahyu, disebut 8 kali. Kadang mengenai dahi orang kudus, seperti di sini, pasal 14 ayat 1, dan kadang mengenai orang yang menyembah binatang yang pertama, seperti disebut di dalam pasal 13. Ya, jumlah ini 144,000 orang. Kita sudah membaca mengenai mereka di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Kita tidak dicatat, tetapi kita menduga bahwa mereka ditugaskan untuk memberitakan Injil di seluruh bumi. Mereka dilindungi dari malapetaka dari surga, tetapi mereka tidak dilindungi dari pedang antikristus. Mereka rupanya mati syahid. Di sini 144,000 orang. Tak ada yang tertinggal. Semuanya aman di Bukit Sion. Di dalam perjanjian lama, ungkapan Bukit Sion merujuk pada Yerusalem. Misalnya kita melihat di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 31. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Dia cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, Bukit Sion, jasmani, harfiah, adalah istilah yang merujuk pada Yerusalem di
di tanah Israel di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 22, kita melihat bahwa ada juga Bukit Zion di surga. Identitas dari orang ini 144.000 orang, nanti sebentar lagi lebih jelas lagi. Pasal 14 ayat 2, dan aku mendengar suatu bunyi dari surga seperti bunyi air bah, dan seperti bunyi guruh yang besar, dan bunyi yang ku dengar itu seperti pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi mereka. Jadi, Rasul Yohanes mendengar bunyi yang keras, tetapi juga indah. Pemain kecapi itu kitara ini seperti sebuah gitar tanpa leher. Memang itu alat musik yang biasa pada zaman itu. Ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian baru di depan takhta itu dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka di depan takhta Allah. Ini tidak terjadi di Yerusalem yang jasmani di bumi ini. Ini Bukit Sion, Yerusalem surgawi ini jelas karena mereka di depan takhta. Dan mereka telah ditebus dari bumi. Ungkapan ini tidak biasa, tetapi rupanya menceritakan bahwa mereka tidak mati lanjut usia pada masa penganiayaan itu, masa kesengsaraan itu. Mereka ditebus, mereka mati syahid. Di dalam seluruh Alkitab, kita melihat ungkapan nyanyian baru 9 kali. 144.000 ini mempunyai hak istimewa. Mereka menyanyikan nyanyian yang tidak dapat dipelajari oleh orang lain. Istimewa. Hak yang diberikan kepada mereka. Akrablah mereka. Pasal 14 ayat 4, mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Mereka seperti jejaka tulen. Mereka adalah yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Oleh Yesus mereka ditebus dari antara manusia. Korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat ini memerlukan beberapa penjelasan karena masalah terjemahan. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Mereka tidak mencemarkan diri, istilah dalam bahasa Yunani adalah moluno. Mereka tidak terlibat dalam zina. Mereka murni secara seksual. Dan juga dikatakan mereka seperti jejaka tulen. Saya memakai istilah jejaka tulen di sini untuk menerjemahkan bahasa Yunani Parthenos. Parthenos ini dapat merujuk pada orang yang tidak pernah hubungan seksual, tetapi istilah Parthenos juga dapat dipakai mengenai janda. Sejak suaminya meninggal, sejak istrinya meninggal, dia Parthenos. Dia tidak melakukan hubungan seksual yang tidak diperbolehkan. Saya menjelaskan hal ini supaya ayat ini jangan dipakai untuk berkata bahwa hubungan seksual antara suami dan istri mencemarkan orang atau dilarang Allah. Tidak. Ini tidak mengatakan ini. Ayat ini mengatakan bahwa 144.000 orang ini tidak melanggar peraturan seksual. Juga sesuatu yang sangat indah dicatat di sini, mereka adalah yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka mengikuti.
Di dalam bahasa aslinya, ini memakai tense masa kini. Ya, tetapi jelas dalam konteks ini menceritakan keadaan 144 orang itu nanti sudah mereka mati syahid di surga, mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Wah, mereka boleh akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita pada Wahyu pasal 2 dan 3 jemaat Sardis. Mereka yang tidak mencemarkan pakaian mereka akan berjalan dengan aku karena mereka layak, kata Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Wah, keadaan mereka sangat indah nanti di surga. Mereka boleh akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti semua orang pemenang di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Makan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan sebagainya. Tetapi, ada sesuatu yang lebih luas di sini? Agak ambigu di sini. Mereka adalah yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mungkinkah ini juga merujuk pada kegiatan dan sifat hati mereka pada waktu mereka hidup di muka bumi ini? Mereka mengikuti Yesus. Mereka taat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus menderita, mereka juga menderita. Tuhan Yesus Kristus setia pada kehendak Allah Bapa, mereka juga setia pada kehendak Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin ini berkata bahwa ikutilah Tuhan Yesus Kristus sekarang, supaya besok di dalam kerajaan surga kamu juga boleh mengikuti dia di mana saja ia pergi. Wah, ya, ini mendorong kita supaya kita setia, tidak mencemarkan pakaian kita, hidup mengikuti Yesus. Ayat 5, dan tidak ditemui dalam mulut mereka dusta, karena mereka tak tercela. Pada masa itu, masa binatang yang pertama di muka bumi, banyak dusta. Mereka tidak berdusta. Itulah sisipan yang ke-8. Sisipan yang ke-9 menceritakan berita dari 3 malaikat. Ayat 6 sampai 13. 3 berita ini menceritakan pertobatan, hukuman atas Babel, dan juga hukuman pribadi. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dengan suatu kabar baik yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi, yaitu pada setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 6. Di seluruh kitab Wahyu, hanya di sini kita melihat kata Evangelion, Injil, kabar baik. Masalahnya, di sini kata malaikat ini tidak menceritakan penebusan, tidak menceritakan kayu salib, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, tidak disebut. Ya, mungkin ini berita baik bahwa kerajaan Allah sebentar lagi datang, ataukah ini memang Injil, kabar baik, Injil, Evangelion, hanya kita tidak membaca seluruh kata yang akan diucapkan oleh malaikat itu. Ya, boleh juga. Dan ini diberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Sekali lagi, ini ungkapan yang khas, kitab Wahyu. Mereka yang diam di bumi adalah ungkapan yang merujuk pada orang yang hidup di bumi, masih hidup dan membenci Allah dan tidak mau bertobat. Tapi di sini mereka disuruh bertobat. Ya, kata malaikat yang pertama dicatat di dalam pasal 14 ayat 7. Ia berkata dengan suara besar, takutlah akan Allah dan berilah kepadanya kemuliaan, karena datanglah
jam hukumannya, dan sujudlah di depan Dia yang membuat surga dan bumi dan laut dan mata-mata air. Ayat 7. Malaikat itu tidak berkata bertobat, dia berkata takutlah akan Allah. Sekali lagi kita melihat ini, kita juga sudah melihat ini tadi di kitab Wahyu mengenai 7.000 orang mati dan yang lain takut akan Allah. Di sini juga perintah takutlah akan Allah. Rupanya ini berarti percayalah, bertobatlah, percayalah dalam ungkapan yang istimewa ini. Mereka disuruh takut akan Allah yang membuat surga dan bumi dan laut dan mata-mata air. 4 unsur ini. Sering kita melihat bahwa angka 4 dikaitkan dengan bumi yang alami ini. Dan juga tadi di ayat yang sebelumnya, yaitu pada setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Bangsa, suku, bahasa, dan kaum. 4 juga di sini. Menceritakan manusia di seluruh bumi. Allah adalah yang menciptakan seluruh semesta alam. Dengan memakai 4 unsur itu. Demikian berita malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua disebut di dalam ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dengan berkata, sudah rubuh Babel besar itu, yang sudah memberi segala bangsa minum dari anggur nafsu zinahnya. Ini pertama kali di kitab Wahyu kita mendengar nama Babel di dalam Perjanjian Lama. Kota Babel, misalnya di dalam Yeremia pasal 50 ayat 2. Kota Babel adalah musuh umat Allah. Di sini juga. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusuli mereka dan berkata dengan suara besar, jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ya, kita sudah membaca pasal 13. Kita memahami mengenai binatang itu dan patungnya dan tanda itu. Kita paham mengenai itu. Ya, yang diutamakan Tuhan Allah adalah keadaan hati. Siapakah kamu sembah? Tetapi tanda pada dahi atau tangan kanan adalah tanda lahiriah menceritakan keadaan batin. Sekali lagi, mereka yang menerima tanda binatang yang pertama itu 666, bukan tanda itu sendiri yang dipermasalahkan di sini, tetapi ini mencerminkan bahwa orang yang menerima tanda itu menyembah binatang yang pertama, dan disitulah salahnya. Ayat 10, maka orang itulah akan minum dari anggur murka Allah yang dicurahkan tanpa campuran dalam piala amarahnya. Dan ia akan disiksa dalam api dan belerang di depan para malaikat suci dan di depan anak domba. Kiasan minum dari anggur murka Allah sudah dipakai di dalam Perjanjian Lama. Ini menceritakan hukuman. Dan ini sangat nyata di kitab Yeremia pasal 25 mulai ayat 15. Wah, dengarkanlah. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yaitu kepada Yerusalem dan kota-kota Yahud dan sebagainya itu. Saya meneruskan di ayat 27. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka,
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Jadi ungkapan minum dari piala sampai mabuk adalah kiasan menceritakan hukuman Allah. Menjadi mabuk dan bingung, ini keadaan, bukan keadaan nikmat, tapi keadaan hukuman. Ya, ada juga di Yesaya 51 ayat 17 dan Mazmur 75 ayat 9. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ya, jadi mungkin bagi kita ini kiasan yang aneh. Tetapi bagi orang yang mempelajari perjanjian lama, oh ya kita paham ini dari perjanjian lama ini. Satu catatan mengenai masalah anggur. Pada umumnya masa kini orang yang suka minum anggur, minum 100% anggur, tidak dicampurkan dengan air. Tetapi pada masa Yohanes, apa Yahudi, apa Yunani, atau siapa, mereka biasa campur anggur itu dengan air. Dengan rasio, misalnya 1 liter anggur, 3 liter air, atau boleh juga 1 liter anggur, 5 liter air, atau ada juga 1 liter anggur, 10 liter air. Dan rupanya mereka suka bertengkar mengenai campuran yang tepat dan bagaimana minum anggur. Mereka hanya orang yang suka mabuk minum anggur murni. Jadi saya katakan ini supaya saudara paham, ya mereka minum anggur pada zaman orang baik. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus minum anggur. Mereka minum anggur yang dicampuri dengan air. Juga satu penjelasan, pada zaman Yohanes, mereka tidak punya peti sejuk, mereka tidak punya kulkas. Jadi, mereka ambil buah anggur, mereka memeras buah anggur, jus anggur keluar dari pemerasan itu, dan jus itu boleh diminum langsung, tetapi jika tidak diminum, jus itu akan mengalami fermentasi. Mereka tidak tahu cara, mereka tidak punya cara untuk menghentikan proses fermentasi. Jadi, berapa minggu sesudah panen anggur, buah anggur, tidak ada jus anggur di seluruh wilayah, di seluruh bumi. Tidak ada jus anggur, semuanya sudah menjadi minuman anggur yang di dalamnya ada alkohol. Ya, tidak ada jus anggur 1 bulan sesudah panen buah anggur. Tetapi sekali lagi, minuman anggur yang memang ada alkohol dicampur dengan air. Ya, sekali lagi di dalam ayat 10 ini, mereka yang menerima tanda itu dari binatang yang pertama, mereka akan minum dari anggur murka Allah. Anggur murka Allah. Ini kiasan menceritakan hukuman Allah. Mereka akan disiksa dalam api dan belerang di depan para malaikat suci dan di depan anak domba. Dan ayat 11, dan asap siksaan mereka naik sampai kekekalan dari kekekalan. Dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan barang siapa yang menerima tanda namanya, tidak memiliki istirahat siang dan malam. Ayat 11. Tidak memiliki istirahat siang dan malam, ini mengingatkan
kita pada keadaan 4 makhluk di depan takhta Allah di dalam pasal 4 ayat 8, mereka tidak punya istirahat siang dan malam menyembah. Tetapi di sini tidak punya istirahat siang dan malam disiksa. Ya, ini suatu contoh di mana ungkapan yang sama atau hampir sama diulangi dan mengingatkan kita pada frase yang sebelumnya. Ada kontras yang sangat menonjol. Menyembah atau disiksa. Ayat 12. Di sini diperlukan ketekunan orang kudus, mereka yang mentaati perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mengapa diperlukan? Ya, harus tekun. Harus tekun. Jangan menyembah antikristus itu. Harus tekun. Dan ini mengingatkan kita pada maksud dan tujuan utama dari kitab Wahyu, yaitu supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menang, hidup sesuai kehendak Allah, seperti ditegaskan berkali-kali di dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadilah orang yang menang. Jadilah orang yang tekun. Jadilah orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan beriman pada Yesus. Ya, demikian di pasal 14 kita sudah membaca mengenai keadaan di surga, di Bukit Sion surgawi, keadaan 144,000 orang yang setia, yang tekun. Dan kita juga membaca 3 seruan dari 3 malaikat.